Monggo Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Sukari, yang pada malam hari ini akan diwakili oleh Bu Endang. Yang saya hormati Ibu Wafi selaku Sekjen Ikatan Guru Indonesia eh, Pusat. Yang saya hormati Bapak Heri Teguh W SPD MPD selaku narasumber pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Roro selaku moderator pada kegiatan webinar pada malam hari ini, dan juga Bapak Ibu tim sukses kegiatan webinar, Bapak Ibu guru anggota IGI, dan juga Bapak Ibu guru seluruh Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, barokah dan juga hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan webinar praktik baik implementasi pembelajaran mendalam asik bersama Pandesi Gana. Salam serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dan akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Redi Yuniarto. Saya akan mengantarkan sebagai MC pada malam hari ini, akan membacakan susunan acara pada kegiatan webinar praktik baik implementasi pembelajaran mendalam asik bersama Pandesi Gana pada malam hari ini. Urutan acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa sambutan oleh Bapak Sukari selaku Ketua IGI Wilayah Provinsi Jawa Timur yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Endang. Kemudian keynote speaker oleh Ibu Wafi, Sekjen Ikatan Guru Indonesia Pusat. Kemudian eh, untuk kegiatan inti pada malam hari ini, eh, narasumber Pak Heri Teguh WSPD MPD, juara apresiasi GTK Jatim 2025 yang nantinya akan dimoderatori oleh Ibu Roro. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya eh, akan kita saksikan dan kita perdengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon mendengarkan dan menyaksikan dengan khidmat.
seluruh Indonesia. Sejati mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, takkan mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia terdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia, jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia, jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ivan untuk memperlancar kegiatan webinar pada malam hari ini. Kepada Bapak Ivan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wa'adika sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman ahfaw bihi awamiraka wa nahiyaka warzuqna fahman a'lama bihi kaifa unajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyika wa qittan mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumati wahm waftah lana abwaba rahmatika wansyur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ivan. Semoga dengan adanya doa tersebut bisa menambah keimanan kita dan juga memperlancar kegiatan webinar pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, sambutan Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur oleh Bapak Sukari yang akan diwakili oleh Ibu Indang. Assalamualaikum Bu Indang. Baik. Assalamualaikum Bu Indang. Mohon izin Pak Redi. Nggih. Nggih, saya yang akan mewakili Pak Sukari dan Bu Endang. Oh, nggih, siap. Nggih, saya persilahkan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam wabarakatuh. iki sharing and growing together. Allah memberikan nikmat tiada tara sehingga malam ini dalam kegiatan webinar bersama Pandesigana kita diberikan keluasan waktu, keluasan rizki, dan juga keluasan untuk belajar bersama. Yang terhormat Ibu Wafi selaku Sekjen IGI yang Bu Wafi, semangat untuk membesarkan Indonesia dan dimanapun berada. Kami berada di belakang panjenengan mendukung membesarkan IGI. Pak Heri selaku narasumber hebat kita malam ini dan juga yang kami hormati Ketua IGI Wilayah Provinsi Jawa Timur beserta pengurus,
Dan tak lupa peserta webinar IKI malam ini terkait dengan Pandasigana yang sangat mulia, yang akan dimuliakan oleh Allah, diberkati untuk senantiasa siap siaga bencana. Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kita sebagai garda terdepan pendidikan sudah sepatutnya mempersiapkan diri dengan sepenuh hati, segenap jiwa raga untuk siap siaga dan menjadi tumpuan anak didik kita. Senin malam penuh ceria, bahagia belajar bersama. Bu Wafi, Sekjen IKI kita, Pak Heri siap dengan ilmunya yang luar biasa. Luar Oke. biasa. Oke. Tak memperpanjang waktu, karena saya pun juga sudah penasaran dengan Pandasigana. Apalagi hari ini ada yang bersamai kita Bu Wafi yang sudah tersenyum dengan ceria. Oke, terima kasih atas waktunya. Tempat saya sedang gulap gulita karena sedang ada hujan yang teramat sangat. Nah, semoga di tempat panjenengan semuanya dalam kondisi aman dan dilindungi oleh Allah SWT. Terima kasih atas waktunya. Semangat bersama IKI Sharing and Growing Together. Mari kita ikuti webinar malam ini dengan penuh sukacita dan siap untuk selamat. Sekian dari saya. Tabasumuka wajhika fi sodakotun. Tersenyumlah kepada saudaramu karena tersenyum itu sodakoh. Dan semoga ilmunya dengan bermanfaat bisa masuk ke dalam pikiran kita dengan diawali bahagia dan tersenyum ceria. Terima kasih Pak Redi, monggo dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Trisa, luar biasa sekali untuk siap sedia membackup kegiatan pada malam hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah keynote speaker yang akan disampaikan oleh Dr. Hibatul Wafiroh, SPD, SI, MPD, atau Bu Wafi selaku Sekjen Ikatan Guru Indonesia. Kepada Bu Wafi, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua IKI Jawa Timur, beserta pengurus wilayah IKI Jawa Timur yang luar biasa. Yang saya hormati narasumber hebat pada malam hari ini, Bapak Heri Teguh Wiono. Beliau ini sosok yang luar biasa yang ikut membidani lahirnya pendekatan pembelajaran mendalam yang diterapkan ya. Jadi pembelajaran mendalam itu luas sekali, tapi beliau ikut membidani yang diterapkan di Indonesia saat ini luar biasa. Dan juga Bapak Ibu, para pengurus daerah, para peserta webinar yang luar biasa. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan panjenengan semuanya dan tentunya kita juga bahagia ya. Saya berharap tidak hanya semangat tapi kita juga bahagia dalam menyimak webinar pada malam hari ini. Karena ini webinar istimewa. Saya aja belum tahu Pandasigana itu seperti apa sih gitu ya. Ini benar-benar mengundang penasaran kita semuanya gitu. Jadi bagaimana implementasi pembelajaran asik bersama Pandasigana. Kalau pembelajaran mendalamnya, tentu Bapak Ibu sudah terbiasa mendengar, sudah terbiasa mengikuti di webinar, pelatihan, bahkan mungkin hampir semua peserta sudah mengikuti pelatihannya. Bagaimana teorinya? Ketika kita mengikuti pelatihan, misalnya pembelajaran mendalam itu seperti apa, kemudian bagaimana prinsipnya, bagaimana kerangka pembelajarannya, dan bagaimana komponen-komponen yang harus ada dalam rencana pembelajaran, serta bagaimana praktiknya. Ini tentu kita sudah mendapatkan teorinya. Tapi yang bisa berbagi praktik baik, bagaimana implementasinya secara detail gitu ya. Ini tidak semua orang, tidak semua guru, kecuali memang yang sudah benar-benar mempraktikkan. Nah, Pak Heri tentunya sudah tidak diragukan lagi bahwa beliau selain memang ikut merumuskan naskah akademiknya, ikut menjadi narasumbernya, juga sudah mempraktikkan sehingga bisa berbagi praktik dengan kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran mendalam diterapkan
di sekolah-sekolah diterapkan oleh guru-guru di Indonesia bukanlah tanpa tujuan. Tujuannya sama, yaitu bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana memuliakan peserta didik. Nah, ini penting karena konsep memuliakan ini juga tidak akan diterapkan oleh orang-orang yang tidak mulia gitu. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini adalah orang-orang yang memang mau memuliakan peserta didik. Berarti orang-orang yang mulia, karena hanya orang-orang yang mulia yang bisa memuliakan gitu. Nah, memuliakan di sini dalam arti apa? Dalam arti bagaimana peserta didik tidak kita anggap sebagai objek, tapi memang mereka sebagai subjek. Subjek yang kita libatkan. Subjek, kalau dalam bahasa Jawa Timurnya, manusia yang kita manusiakan, diuwongno gitu ya, diuwongno. Eh, ini penting dalam proses pembelajaran karena ketika peserta didik sudah merasa dihargai, merasa eh, bahwa dia ini diuwongno gitu, ini sangat mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Eh, konsep pembelajaran yang menyenangkan bukanlah bagaimana membuat murid tertawa. Bahagia itu tidak harus ditandai dengan tertawa, gitu ya. Menyenangkan tidak harus ditandai dengan tertawa. Ada yang tertawa, tapi ternyata tertawanya tidak bahagia, gitu ya. Nah, ini penting. Eh, Pembelajaran yang menyenangkan bukanlah yang membuat murid tertawa, tapi bagaimana dia nyaman untuk belajar, nyaman untuk berpikir, berani untuk bertanya, antusias untuk mencoba. Saya yakin di Pandesigana ini ada proses-proses tersebut. Apalagi kalau panjenengan semua yang hadir pada malam hari ini membaca caption ya dari flyer yang di-share ini, luar biasa tuh bocorannya ya, bahwa ada praktik baik bagaimana pembelajaran tentang menangani kebencanaan. Nah, ini penting dan sangat krusial ya di Indonesia pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti monggo disimak bersama materi yang luar biasa dari Pak Heri dan saya mungkin juga akan mengikuti bersamai Bapak Ibu. Saya juga senang banget ketika ada teman kita yang berbagi praktik baik. Menurut saya praktik baik itu mahal harganya. Eh, Dimanapun beliau berbagi, pasti akan muncul konsep-konsep berharga yang mungkin tidak didapati dari yang lain. Bahkan ketika kita mengikuti untuk kedua atau ketiga kalinya sebuah materi yang sama pun disampaikan oleh orang yang berbeda, itu pasti akan ada hal-hal inspiratif atau hal-hal yang menjadi insight bagi kita, menjadi hal yang baru atau ilmu baru yang semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Selamat mengikuti webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu. Namun terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pantun untuk Bapak Ibu semuanya terkait dengan webinar pada malam hari ini. Boleh ya, Bapak Ibu? Eh, Apapun makanannya, minumnya jus buah pepaya. Cakep. Cakep, Apapun kurikulumnya, pembelajaran mendalam pendekatannya. Cakep. Apapun cakep, makanannya, minumnya jus buah semangka. cakep, Bagaimanapun tantangannya, inovasi guru jadi solusinya. Luar cakep, Apapun biasa. makanannya, minumnya jus buah seledri. Apapun Cakep. cakep, materinya, praktik baik Pandesigana pasti menginspirasi. Cakep. cakep. Ini Ya. kalau saya lanjutkan masih banyak nih. Apapun makanannya, minumnya, apa Jus biasanya? buah. Kalau biasanya teman-teman menjawabnya teh botol sosro, wah, itu iklan, korban iklan gitu ya. Saya yakin panjenengan semua bukan korban iklan. Jadi ayo kita semuanya, apapun makanannya, minumnya teh botol dua, apapun materinya, ayo semangat belajar bersama. Saya kira itu, Yeay. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat mengikuti. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Salam sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Wafi, eh, Sekjen Ikatan Guru Indonesia Pusat. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti.
dengan pemateri Bapak Heri Teguh, SPD MPD, selaku juara apresiasi GTK Jatim 2025 yang nantinya akan dipandu oleh Ibu Roro Martiningsih. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Roro Martiningsih untuk memimpin jalannya webinar pada malam hari ini. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rayu. Bapak Ibu yang kami hormati, para anggota IGI dan juga calon anggota IGI yang sangat berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator ingin mendampingi Bapak kita yang hebat luar biasa. Beliau adalah Bapak Heri Teguh Wiono, SPD MPD, guru dari SMP Negeri 2 Karanganyar, sekaligus sosok pendidik inspiratif dengan kiprah nasional. Beliau merupakan tim penyusun naskah akademik pembelajaran mendalam Puskunjar Kemendikdasmen. Kemudian narasumber nasional pembelajaran mendalam dan instruktur TOT fasilitator pembelajaran mendalam Kemendikdasmen, narasumber BIMTEK digitalisasi sekolah serta sosialisasi pembelajaran mendalam dan penilaian. Beliau juga merupakan fasilitator ESPA AB Provinsi Jawa Timur, Ketua MGMP IPA Kabupaten Ngawi, Ketua 2 GPMB Gerakan Masyarakat Minat Baca Kabupaten Ngawi, serta penulis buku diantaranya adalah Pembelajaran Berdiferensiasi dan Pitutur Eksotika Bumi Orek-Orek. Selain itu, beliau juga telah menorehkan berbagai prestasi tingkat kabupaten hingga nasional, di antaranya juara 2 apresiasi GTK Provinsi Jawa Timur tahun 2025, finalis Jambore GTK Provinsi Jawa Timur tahun 2024, juara 1 guru berprestasi Kabupaten Ngawi, finalis dan pemenang berbagai lomba inovasi pembelajaran, literasi, serta numerasi tingkat nasional. Dengan pengalaman, dedikasi, dan kontribusi beliau dalam dunia pendidikan, tentu materi yang akan disampaikan hari ini akan sangat inspiratif dan aplikatif bagi kita semua. Nah, ada pantun sedikit nih untuk Pak Heri. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Hadir narasumber penuh prestasi. Ilmunya luas menginspirasi semua. Dari Cakep. Ngawi menuju pentas nasional. Mengabdi tulus di dunia pendidikan. Pengalaman beliau sungguh luar biasa dan aktual. Mari kita simak bersama dengan penuh perhatian. Baiklah. Guru-guru yang hebat, kita sambut bersama Bapak Eri Teguh Wiono, SPD MPD untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih eh, Bu Raden Roro Martiningsih, sosok duta dan pakarnya teknologi Jawa Timur ya. Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya adalah Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Sukarni Darno MPD, yang dalam hal ini kan ada kegiatan sehingga eh, tadi diwakili pertama oleh Bu Endang sebenarnya. Tapi Bu Endang itu juga orangnya super sibuk sekali tadi masih di keramaian ya. Dan tadi diwakili sama sahabat saya Bu Tri Kamalasari ya. Kemudian yang saya hormati di sini ibu panutan kita yang menggelegar di tingkat nasional yaitu Ibu Dr. Ibatun Wafiroh SPD MSI ya.
sosok Ibat, walaupun saya mendengar di Lamongan itu kalau teman-teman MKKS kepala sekolah kalau nggak ada Bu Wafi itu sosoknya juga banyak yang menanyakan. Ternyata luar biasa sekali, sangat menginspirasi mulai tingkat daerah, provinsi dan tingkat nasional sehingga nanti diharapkan kita bisa bersama beliau dan beliau membawa bendera dan membesarkan IGI di tingkat nasional. Yang saya hormati juga tadi uh, Bu Endang tadi ya sudah saya sebutkan dan tidak lupa di sini ada sahabat-sahabat saya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Ini kelihatannya nginceng diam aja, ini ada Ustadz Febri nih. Kemudian ada Pak Safik, ada Ustadz Ivan Habibie ya. Alhamdulillah ketemu dengan teman-teman itu sangat senang melihat kondisi sehat. eh, karena kita juga tahu bagaimana terjadi kondisi di Indonesia, terutama rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ya, seperti itu. Dan tentu saja uh, ikhtiar kita terkait webinar hari ini, terkait apa itu Pandesigana itu sebenarnya hanyalah kalau dibilang gimmick ya bukanlah, tapi itu adalah sebuah effort dari kami karena lingkungan di sekitar kita tidak hanya di Ngawi, tidak ada di Jawa Timur dan secara skop nasional. Indonesia memang sangat rawan bencana dan itu memang kita harus uh, mulai peduli nih menumbuhkan, kalau tidak dari panjenengan-panjenengan semuanya pendidik di sini tentunya kan tidak akan bisa kita memberikan edukasi terkait kebencanaan terutama mulai usia dini ini yang harus kita kuatkan, ya, usaha ikhtiar kecil ini sehingga nanti tidak hanya berhenti di sini saja. Dan rasa tidak adil tadi Ibu Sekjen sudah memberikan sebuah pantun yang ceria tapi menyentuh touchingnya ke hati kita juga. Sahabat saya Bu Roro itu juga izinkan saya juga membawakan ini, namanya pantun apa enggak ini saya kurang tahu nanti kalau salah mohon izin kalau keliru. Izin Pak Ibu ya. Malam hari menyiapkan rencana, secangkir kopi menemani cerita. Cakep. Bukan sekedar materi yang kita bahas bersama, tapi makna belajar yang mendalam dan bermakna. Luar biasa. Ya, ada lanjutannya ini, Mas Reddy. Ini lanjutannya karena tadi Bu Sekjen sudah bilang apapun makanannya, ya ini kalau di materi kami IPA ini, yang seru mengajar IPA itu ada rantai makanan. Anak-anak tanya makan terus lah, apa itu kok nggak makli itu nggak minum itu. Nah, makanya ini kita masukkan di sini juga. Apapun makanannya, apapun minumannya, apapun mata pelajarannya, pembelajaran mendalam kuncinya adalah bermakna. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen dan mohon maaf di sini juga sudah mulai setelah maghrib tadi cuacanya yang siang panas tiba-tiba eh, gelap gulita dan hujan dan ini anginnya mulai tadi siang ini. Ini kalau kita lihat ini memang fenomena terutama di daerah Jawa Timur banyak sekali perubahan angin dan perubahan cuaca di sini atau istilahnya itu adalah ghost front ya, tiba-tiba muncul dan yang terang di beberapa hujan dan angin ini juga kita perlu mewaspadai di sini. Sudah tampak Bapak Ibu share screen saya? Sampun. Alhamdulillah. Nah, sudah, saya akan mencobanya untuk
Saya selesai, semoga sinyalnya tidak terkendala. Baik, Bapak Ibu, judul praktik baik saya ini adalah praktik baik tentang pembelajaran mendalam. Kalau kita ketahui istilah ini muncul sebenarnya pembelajaran mendalam atau awal kali dinamakan deep learning sekitar setahun yang lalu ya, tahun 2024 bulan 10 dan 11 2024 itu di tim Puskujar membentuk sebuah tim untuk membuat sebuah pendekatan pembelajaran mendalam yang satu namanya masih deep learning Bapak Ibu, dan terkait dengan pendisikana ini sebenarnya adalah sebuah akronim yaitu pembelajaran mendalam melalui literasi tanggap bencana, dan harapannya nanti eh, kita bisa memberikan apa ya, sebuah praktik baik lagi. Pandisigananya tidak yang seperti yang saya contohkan, tapi pembelajaran mendalamnya melalui literasi tanggap bencananya nanti kan sesuai dengan konteks atau daerah atau sosiokultural dari Bapak Ibu semuanya ya. Dan sebagai pemantik ya, nanti mohon kita uh, baca bersama-sama. Belajar sadar, belajar tanggap, belajar selamat. Siaga hari ini, selamat di masa depan. Ya, ini adalah sebuah ikhtiar kita untuk menumbuhkan bagaimana asa kita dalam belajar, terutama untuk menumbuhkan kesadaran bagaimana siswa itu harus tanggap bencana kondisinya. Jangan sampai karena adanya yang viral terjadinya bencana yang ada di saudara-saudara kita, baru kita mulai, oh ternyata ada bencana. Dan terutama tidak ada ikhtiar itu justru akan memberikan apa ya, generasi Mas yang generasi 2045 tidak akan tercapai masa depannya seperti itu. Dan mungkin dari rekan-rekan melalui satuan pendidikannya juga insya Allah sudah memberikan bantuan donasi. Dan kemarin terima kasih dari pengurus Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Timur telah memberikan fasilitas kepada rekan-rekan yang memberikan donasi, sehingga kemarin juga sudah di-share ya di sudah diterima di saudara-saudara kita di Aceh. Nah, semoga ini tidak hanya berhenti di situ, karena kita memberikan insya Allah bantuan itu kan tidak harus sekali ya. Selama mungkin kita ketemu di jalan ada yang membuka posko peduli bencana, walaupun sedikit pun kita berikan. Mungkin kita pada saat ngobrol ada pengamen ataupun sebuah komunitas yang ingin memberikan edaran box kota, ya kita berikan, nggak masalah. Itu adalah ikhtiar kita bahwa kita peduli, ya. Kita bisa merasakan apa yang telah dirasakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Dan sebenarnya secara umum sebelum kita ke Pandisigana ini, di dunia pendidikan itu ada dua hal yang sebenarnya dua hal ini berkebalikan. Yang pertama adalah adanya informasi yang melimpah ya. Jadi ini informasi kita sebenarnya tidak sedikit, itu banyak sekali. Kita dari informasi itu bergerak arusnya dari scarcity menjadi informasi yang overload ya. Scarcity itu informasi yang kecil, tapi kecil sedikit itu kalau numpuk banyak itu malah membuat penuh. Kita analogikan kepada sebuah gelas. Sebenarnya siswa kita itu juga bukan tidak bodoh ya, sebenarnya juga punya apa, informasi yang lebih tahu. Kadang kita kalau ngajar misalnya adanya siklus air di mapel IPS, itu bukan berarti kita menjelaskan kita sebagai gurunya yang tahu, karena siswa bisa mengaksesnya materi sebelum kita tahu menjelaskannya, mungkin dari platform YouTube, kemudian dari TikTok, bahkan juga melalui game atau forum online yang sangat eh, harusnya sangat deras sekali nih. Hampir 1-2 tahun dekade ini semakin banyak inovasi-inovasinya. Bahkan kemarin di beberapa anak agensi yang kemarin ketemu, setiap minggu mereka tuh membuka sebuah event komunitas di mana itu adalah berbagi walaupun lewat game. Nanti ada pertunjukan seperti ada yang menyanyi atau apa. Tapi kalau kita tidak tahu kondisi generasi kita sekarang, kira itu anak-anak lagi ngapain sih? Kok lagi kumpul-kumpul nyanyi seperti itu? Ternyata itu ada sisi positif. Mereka tidak hanya bermain game
tantangan kita sebagai guru kan harus sebagai penyaring ya. Kita harus mengarahkan, membimbing, berpikir, fokus di kita sebagai pendidik sekarang ini bukan informasi searah atau memberitahu Bapak, tapi meminta siswa menemukan. Dan sebenarnya ini pengalaman-pengalaman di sini ditemukan siswa melalui digitalisasi ini. Ya. Dan kalau kita lihat digitalisasi juga tidak lepas dari ikhtiar dari Presiden Pak Prabowo kita dan dari Kemdikbud melalui sebuah media belajar berupa tool IFP, Interactive Flex Panel atau sekarang istilahnya adalah PID ya, papan interaktif digital. Itu adalah salah satunya bagaimana kita memanfaatkannya seperti itu. Nah, dari informasi yang overload itu ternyata justru terjadi krisis pembelajaran atau learning krisis. Bagaimana kita ketahui mungkin dalam BIMTEK di PM yang terintegrasi di sekolah-sekolah penerima Boskin, ada istilah yang namanya SWL atau Schooling Without Learning, Bapak Ibu ya. Masih ingat ya, yaitu bahwa siswa itu ya hadir di sekolah, memakai seragam, sama orang tuanya juga dikasih uang saku untuk berangkat. Tapi pada faktanya mereka itu seolah-olah secara fisik belajar, tapi tidak benar-benar belajar, Bapak Ibu. Dan itu didukung juga adanya bagaimana kemampuan membaca dan numerasi dasar yang rendah ya di banyak negara ini sebenarnya tidak hanya Indonesia saja, Bapak, terutama ini setelah pasca pandemi. Hanya saja yang kita soroti itu kalau kita lihat data dari PISA itu adalah adanya 70% itu siswa kita ternyata mengalami yang namanya schooling without learning ini, Bapak Ibu. Ya. Dan di sini kadang kita kurang menyadari bahwa pendidikan itu hanya sebatas sebuah angka ya. Nah, apalagi sekarang ini secara kuantitas kita melakukan sebuah asesmen sumatif ya. Bapak Ibu mungkin sudah mengerjakan musim erapot ini lagi, ini kalau durian itu berbuah ini panen rayanya. Nah, ini panen rayanya guru ini adalah minggu-minggu ini membuat erapot seperti itu. Dan ternyata itu hanya sebagian kalau kita mengukur sebagai bagian kuantitas. Karena kita kurang menyadari bagaimana kualitas itu yang lebih diutamakan seperti itu. Sehingga kadang kalau kita lihat anak-anak sekarang itu nilainya bagus-bagus, tapi pada prakteknya sikapnya itu juga kurang begitu apa ya, terjadi degradasi moral yang ada, Bapak Ibu. Itu adalah PR kita, tidak hanya sisi positif informasi yang valid itu, tetapi kita harus memberikan keseimbangan bagaimana menyeimbangkan antara kualitas dengan kuantitas itu sehingga nanti bisa terjadi apa ya namanya goal setting pendidikan kita. Kalau kita lihat goal settingnya, tentu saja kalau kita lihat di PM itu adalah bagaimana terciptanya atau tercapainya dimensi profil lulusan dan realita. Bapak ini saya tadi ngetiknya mohon maaf kurang rapi tadi sambil mengerjakan membersamai teman-teman rapat. Bapak di tantangan abad 21 ini memang kita sudah tahu bahwa siswa itu memang dituntut untuk berpikir kritis, ya, berkolaborasi. Adanya pembelajaran yang textbook saja, Bapak Ibu, yang harus kita rubah setelah adanya 1 tahun pembelajaran mendalam itu. Kalau kita refleksikan sebagai guru di refleksi akhir tahun ini, maka kita harus membuat refleksi yang baik bagaimana kita harus mengubah dari textbook itu menjadi pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Sekolah perlu menyiapkan masalah-masalah yang nyata di lingkungan sekitar sehingga ini siswa tidak akan bosan. Dan tentu saja kalau kita terkait realitas sekarang kita harus bisa menumbuhkan apa itu konteks kebencanaan, Bapak. Karena berdasarkan fakta juga kita Indonesia itu adalah negara yang rawan bencana banyak sekali ya. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat kebakaran hutan itu
sekarang itu tidak hanya di lahan-lahan gambut Kalimantan ataupun Sumatera ya. Di Jawa Timur pun kalau kita lihat sering terjadi kebakaran hutan karena memang itu juga faktor humanis juga ada Pak Bu. Misalnya faktor terjadinya pengen uh, mengelola hasil hutan itu sebagai ladang. Walaupun oleh masyarakat kita, tapi kalau semuanya nanti hutan jadikan ladang, ya itu kan nanti akan memberikan efek terhadap lingkungan. Belum lagi nanti kalau dari faktor alam, misalnya adalah gempa bumi, dan kalau kita lihat saudara-saudara kita tidak usah jauh-jauh di luar Jawa, mungkin di daerah Pacitan yang sangat rentan gempa bumi, dan kalau kita lihat di aplikasi yang ada itu hampir setiap minggu mungkin ada gempa walaupun skala Richternya mungkin agak kecil ya, mungkin juga ada tanah bergerak dan seterusnya. Dan fakta Indonesia ini memang uh, mengapa terjadi bencana, kita sering membaca di modul terkait modul di kita baca ada modul pilar 1, 2, 3 itu ada landasan utama bahwa kondisi di Indonesia dikelilingi sebagai kawasan ring of fire ya, pertemuan lempeng tektonik ya. Kalau tidak salah ada 3 jenis lempeng ya, dari Australia, Indonesia sampai yang dari utara, selatan. Jadi kalau kita ibaratkan itu kue lapis itu kan kalau 2 lapis itu. Kalau kuenya itu 3 lapis. Yang 2 lapis itu kalau ditekuk ke tengah ada sudah, mohon maaf istilah bahasa Jawanya itu mecotot. Nah, kalau nekuknya dari kanan, dari kiri, satunya sisi depan ke belakang, 3 tekanan, apa yang terjadi? Wah, inilah kondisi Indonesia. Sehingga tidak hanya puluhan, mungkin hanya ribuan kejadian bencana setiap tahun di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya sangat uh, memungkinkan terjadi Bapak Ibu ya. Belum ini yang kalau kita lihat ini adanya downburst atau ghost front ya, yang tiba-tiba cuaca kelihatannya bersahabat, tiba-tiba cepat terjadi angin sehingga terjadi uh, apa angin puting beliung dan seterusnya, itu sering terjadi di Jawa Timur, terutama di bagian mulai Bojonegoro, Nganjuk, antara Pare dan di Ngawi itu juga paling banyak dan sering terjadi Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat konsepnya dari kondisi secara umum tadi, ini mungkin rekan-rekan juga sudah memahami bagaimana konsep pembelajaran yang kita muliakan adalah peserta didik kita ya. Dengan pilarnya ada mindful, meaningful, dan joyful, dan semuanya tidak bisa tercapai kalau tidak ada 4 hal Bapak Ibu. Kalau kita ibaratkan adalah memasak sate di kompor itu, olah pikir itu kompornya sate supaya lezat, bumbunya adalah intelektual. Olah hati itu bumbunya adalah etika yang ada. Dan olah rasa itu bumbunya adalah estetika, dan olahraga itu adalah bagaimana kinestetik atau gerak. Nah, sehingga bumbunya tadi yang kita lihat tadi melalui 4 olah-olah ini, 4 O ini sebagai satu kesatuan. Jadi kalau satu bumbu itu tidak termunculkan, bahasa apa yang termunculkannya, tidak muncul, ya tentu saja akan tidak balance Bapak Ibu. Siswa mungkin hanya tahu pengetahuan saja, tapi aplikatifnya terkait sikapnya itu akan tidak seimbang, estetikanya, etikanya, sehingga harus kita sebagai seorang guru harus bisa meraihmu 4 bumbu ini sebagai kesatuan. Sehingga kalau kita ibaratkan hidangani sate, satenya itu benar-benar lezat, satenya benar-benar mendalam, sehingga kalau kita nggak makan 4 bumbu ini tidak ada, maka rasanya akan hambar Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, mari dalam pembelajaran mendalam ini kita bersama-sama bisa memberikan inovasi-inovasi yang baik, kemudian praktik baik, terutama nanti kita bisa memunculkan di dimensi profil lulusannya ini, Pak Bu. Nah, ini kalau kita lihat nih, teman-teman tidak asing ya gambar donat-donat ini, Pak Bu. Dan goal setting dari semuanya ini mulai prinsip BPM, ada mindful, meaningful, dan joyful, ada pengalaman belajar, mulai memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, dan adanya kerangka pembelajaran ini sebenarnya goal settingnya adalah bagaimana mencapai keimanan, ketakwaan, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Dan ini adalah goal setting dari pembelajaran mendalam Bapak Ibu.
Dan kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau ini uh, tidak perlu dibaca Bapak Ibu, karena ini merupakan modul yang jenengan sudah hampir sering membacanya Bapak Ibu. Nah ini kadang kalau kita perlu di sini Bapak Ibu, menganalisisnya Bapak Ibu. Kadang di pengalaman beberapa fase itu saat memberikan materi terkait kerangka pembelajaran seperti ini, mereka itu terjebak hanya teorinya saja. Nah maka ini izin kita coba menganalisis bersama-sama. Kalau aktivitas siswa, misalnya menganalisis berita hoax di medsos, kira-kira DPL atau dimensi profil lulusannya apa Bapak Ibu? Menganalisis terjadinya berita hoax terkait um, medsos. Misalnya di Sumatera terjadi bencana, tiba-tiba ada tsunami yang ada, mohon maaf, mungkin di Tuban, itu kan belum tentu benar uh, berita tersebut, Bapak. Itu masuk profil lulusan apa, Bapak? Kira-kira, apakah keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau profil lulusan apa kira-kira, Bapak? Silakan tulis di chat atau mungkin secara lisan, Bapak. Kira-kira apa, Bapak itu? Kalau menganalisis berita hoax, misalnya terjadi tsunami di medsos. Nah, silakan Bapak Ibu coba diketikkan Bisa di. komunikasi, bisa kesehatan, Pak. Oke, Bu Eneng nih ya. Terima kasih Bu Eneng, sering ketemu juga. Beliau Ya, seorang yang aktif setiap webinar itu sering kali kita bertemu dan selalu memberikan apa ya, umpan balik ya. Terima kasih Bu Eneng. Jadi betul sekali ya, kalau kita melihat adanya siswa itu mudah uh, terprovokasi istilahnya. Apalagi sekarang itu banyak TikTok, banyak platform-platform di luar TikTok, misalnya Facebook itu disalahgunakan sehingga beritanya belum tentu benar. Nah, itu bisa Nalar kritis, Pak. ya penalar kritisnya itu harus kita tumbuhkan. Ya, ini ada tambahan. Jadi bisa saja satu aktivitas itu kita munculkan uh, lebih dari satu atau dua profil lulusan Bapak Ibu. Nah, tentu saja dalam ini yang lebih kuat adalah selain komunikasi, terutama adalah bagaimana siswa harus mentumbuh bagaimana critical thinking-nya. Nah, seperti yang disampaikan siapa tadi, Bu Ika dan Bu Neng tadi ya. Kemudian misalnya membuat poster bencana banjir, Bapak. Kira-kira apa, Pak ini, Pak? kreativitas, Ya, mungkin tumbuh di kreativitasnya. Ada lagi nggak, Bapak, kira-kira? Nah, mengkomunikasikan hasil ya, dari analisis tadi melalui poster. ya, ini berarti jawabannya melalui poster itu terjadi apa? Kerjasama mungkin ya, kerjasama atau kolaborasi. Kemudian terjadi interaksi melalui apa? Komunikasi. Ya, betul sekali Bu Neng. Kemudian misalnya kerja kelompok membuat proyek bagaimana alat atau penanggulangan banjir. Seperti itu. Kira-kira apa Bapak Ibu ini? Kerja kelompok. Kalau kerja kelompok pasti kolaborasi, Pak. Kolaborasi ya Bu ya. Kalau itu Bu Neng, siswa menyelesaikan laporan ya, laporan misalnya pencemaran lingkungan itu tanpa disuruh Nah, gurunya. Kira-kira berarti apa ini? itu Mandiri. Mas, Mandiri. mandiri, Nah, mandiri. mandiri ini yang harus kita juga perlu menumbuhkan. Kira-kira ada nggak Bu, Bapak Ibu semuanya, siswa di kelas kita itu tanpa disuruh itu tiba-tiba mengerjakan, masih ditemui kah itu di kelas-kelas kita? Ya, apakah sering menemui ada ini Bu Roro, betul ya ada mungkin tapi persentasenya yang harus kita perkuat ya mungkin sudah jarang sekali mungkin 10%. Nah, itu sudah bagus sekali nih yang PR kita sebagai guru. Bahkan itu kalau kita menyuruh anak siswa kita itu kadang mereka diam aja, suruh coba siapa yang bertanya, itu juga kadang diam saja seperti itu. Itu memang fakta kita. Ya, karena kecenderungan anak sekarang itu eh, fokus belajar terkait dengan intelektual, misalnya materi pelajaran itu sangat kurang ini fenomenanya terjadi motivasi belajar. Tapi kadang anak-anak itu justru kalau dikasih pembelajaran luar kelas itu malah senang juga itu juga perlu kita berikan apa ya sedikit mungkin variasi pembelajaran kita tidak hanya di dalam kelas saja. Mungkin dari rekan-rekan kita balik coba bagaimana aktivitas
kalau profil lulusan terkait misalnya kebencanaan itu muncul di keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira aktivitasnya apa, Pak Bu? Kalau profil lulusannya ketakwaan keimanan nanti. Membantu korban bencana ini termasuk berakhlak mulia tadi. Berakhlak mulia ya, terus mensyukuri nikmat ya atau Ya, jatinya itu betul. ya Bu ya, betul. Kalau misalnya kewargaan, kira-kira apa ini? Mungkin kewargaan. Kewargaan itu berarti bermasyarakat ya. Iya, Berarti interaksi termasuk, nah, berarti ya, termasuk tadi kepedulian membantu korban bencana alam, membersihkan lingkungan bersama-sama ya, karena dampak dari bencana tersebut. ya. Bisa Bu, ya, mungkin kita kasih contoh kecil, tidak usah jauh-jauh dari kelas kita, sekitar misalnya ada selokannya kotor itu, bagaimana interaksinya dengan, oh itu mengalirnya ke rumah warga loh, nanti gimana ini kalau nanti menyumbat, nah itu kan terjadi interaksi, apa ya, kalau kita lihat itu terkait dengan effort siswa, ini diperkuat oleh Bu Roro, namanya tanggung jawab sosial, itu sangat apa luar biasa ya. Terima kasih atas umpan baliknya ini Jin. Saya untuk share screen melanjutkan lagi. Tadi terkait penguatan di uh, aktivitas terkait profil lulusan. Nah, sekarang akan kita lanjutkan di sini bagaimana tantangan guru terkait pendidikan kebencanaan. Dan ini kalau kita lihat ada 6 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesenjangan antara risiko bencana dan pembelajaran yang ada di kelas seperti itu. Dan kalau kita lihat meskipun tadi Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana yang tinggi, integrasinya terkait pendidikan kebencanaan itu kan juga masih kurang effortnya. Ya, jarang kita guru itu mengenalkan pembelajaran di kelas terkait bagaimana risiko bencana. Dan ini mungkin ada Bu Endang nih yang masuk timnya Puskurjar ini ya, kemarin bersama timnya ya kemarin juga kita berkolaborasi itu akan ada modul baru Bapak Ibu yaitu terkait PRB atau pendidikan resiko bencana. Nanti kita tunggu aja Bapak Ibu wait and see insya Allah sudah finalisasi mungkin tinggal ACC dari Kemdikbudrismen nanti akan di-share ke rekan-rekan. Dan ini tentunya adalah momentum yang tepat ya. Ya kemarin Bu Endang itu nyusunnya hampir 2 sampai 3 bulan yang lalu Bapak Ibu udah nih. Itu pada belum ada terjadi kita 2 minggu di bencana nasional itu dan ternyata sudah jauh hari juga sebenarnya dari Kementerian sudah menyiapkan terkait Ya Allah, ya lali Bapak. edukasi yaitu PRP atau pendidikan risiko bencana. Yang kedua adalah bagaimana pembelajaran masih berorientasi teori belum pada kesiapsiagaan nyata. Bapak Ibu. Kadang kalau kita lihat guru itu pendidikan atau literasi terkait kesiapsiagaannya yang masih rendah ya. Kadang kalau misalnya ada hujan atau angin puting beliung itu siswa diapakan itu juga bingung apalagi kalau gempa itu kan malah panik Pak. Nah itu kan perlu bagaimana apa ya refleks ya terutama kalau adanya bencana itu terkait kesiapsiagaan dan refleks otomatis. Nah refleks otomatis itu tidak akan bisa muncul kalau tidak dilatih Pak. Ya, jadi perlu simulasi itu munculnya di sini ya. Karena gurunya tercenderung teoritis saja, Pak Bu. Dan kedua adalah keterbatasan media dan mode pembelajaran yang kontekstual. Nah, ini merupakan tantangan ya. Mungkin dari IGI Jawa Timur ini mumpung ada Bu Wafi, ya, selain terkait kita juga sudah mungkin 2 tahun yang lalu bekerja sama dengan BPBD Jawa Timur terkait dengan edukasi kebencanaan melalui SPAB. Ini perlu coba nanti dari pengurus bidang apa ya, pengembangan kompetensi. Kalau ini kan pengembangan lewat BIMTEK ya, mungkin atau kerjasama dengan tim literasi pengurus IGI Wilayah Jawa Timur. Misalnya membuat inovasi lomba media atau model pembelajaran kontekstual terkait kesiapsiagaan bencana, Pak. Ini yang harus kita
coba belum banyak mungkin di platform-platform. Kalau kita dari teman-teman IKI Jawa Timur sudah bergerak, nanti bisa mengisi di IEP-nya itu kan ada rumah pendidikan menunya ya, di ruang murid tuh sumber belajarnya yang terkait kesiapsiagaan bencana bisa masuk di sini. Ini peluang juga Bapak Ibu ya, sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana rendahnya literasi kesiapsiagaan bencana itu sebenarnya juga tidak hanya siswanya, kacamatanya kita membacanya, tapi juga dari sisi dari guru itu juga perlu, uh, banyak sekali gurunya masih literatnya rendah, Pak. Apalagi guru yang mohon maaf masih, mohon maaf, saya menyebutnya apa ya, guru yang masih muda-muda, lulusan 5 sampai 6 tahun ini ke bawah ya, tapi nggak semua itu suka terkait digitalisasi game dan seterusnya, sehingga mereka tuh kadang kepekaan terhadap lingkungan alam tuh kurang, Mbak. Nah, itu perlu kita juga memberikan apa ya, kita menjawel istilahnya, supaya guru-gurunya walaupun digitalisasi atau IT-nya tinggi, tetapi alam lingkungan itu juga harus kita bisa bersahabat dengan alam dan lingkungan. Kemudian ini perlunya kolaborasi lintas sektor yang belum optimal, ini tantangan kita. Ya, mungkin dari teman-teman yang sudah ikut pelatihan SPAB, sekolahnya sudah melaksanakan simulasi, menggandeng beberapa lintas sektoral itu cukup bagus, tapi itu angkanya masih kecil Jawa Timur, Pak. Masih beberapa yang masih belum tahu apa itu satuan pendidikan aman bencana. Dan kemudian resistensi terhadap perubahan pembelajaran itu masih sangat rendah, Bapak Ibu ya. Ini semuanya terkait ya, bahwa tantangan guru itu sangat kompleks terkait edukasi atau pendidikan kebencanaan. Dan pendidikan kebencanaan ini faktanya, ini pertanyaan fakta atau bukan ini sudah terjawab sebenarnya, ini adalah fakta jarang terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran. Mungkin kalau di IPA itu, oh sudah ada tuh IPA itu ada pencemaran lingkungan, di IPS, nah dikira itu mapel-mapel itu saja. Nah, oleh karena itu mungkin dari teman-teman di sini sebagai garda terdepan, eh, bagaimana memunculkan satuan pendidikan yang aman bencana itu, sehingga ini menjawab bagaimana integrasi kurikulum pembelajaran itu perlu kita kuatkan di sini ya. Melalui webinar-webinar yang kita laksanakan ini adalah salah satunya untuk memperkuat inspirasi bagaimana integrasi kebencanaan itu merupakan fakta atau yang merupakan apa ya, kebutuhan yang sebenarnya tidak pinggir atau tersier tapi utama sekarang ini, karena melihat tadi kita paparannya adalah Indonesia memang benar-benar di dalam zona yang rawan bencana. Nah, ini penjelasannya, dan kalau kita lihat bagaimana praktik baik pembelajaran mendalam, nah ini adalah core-nya Bapak Ibu. Jadi, praktik baiknya sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu, yang ini kebetulan yang kita laksanakan karena adanya kondisi sekolah kita memang tinggal di area rawan kebakaran hutan, Bapak Ibu. Di sekolah saya SMPN 2 Karanganyar itu merupakan kecamatan yang bisa dibilang bagian paling barat Provinsi Jawa Timur, berbatasan dengan Sragen, bagian barat dari Provinsi Jawa Tengah, dan utaranya Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah terkait di Kabupaten Blora, Pak. Itu hutannya dari Blora sampai hampir Ngawi ke perbatasan itu sangat luas. Bahkan kalau beberapa siswa kami itu juga ada yang dari pinggir-pinggir perbatasan yang Blora, yang kalau aksesnya ke kota Blora itu jauh, dekatnya ya di sekolah kita di Ngawi Bapak Ibu, di Kecamatan Karanganyar, di SMP 2 Karanganyar ini Bapak Ibu. Dan ini sangat rawan bencana, dan hampir kalau musim kemarau itu kebakaran tidak hanya 1 atau 2 titik saja. Dan kalau kita lihat juga di kondisi sarana prasarana kita terkait laboratorium IPA yang kurang memadai Bapak Ibu, karena memang setelah COVID itu ya sekolah itu memanfaatkan pembelajaran darurat, itu juga dikasih apa ya, optimalisasi pembelajaran bergilir kelompok, itu banyak melakukan secara daring, Pak Bu. Nah, tapi efeknya saat itu banyak alat-alat yang nggak terpakai sehingga rusak ini. Jadinya ini kurang memadai, banyak alat yang rusak seperti itu. Dan pembelajaran IPA selama ini kita
akui Bapak Ibu karena kondisi satu adalah daring, kurang bisa praktek di laboratorium itu cenderung melakukan pembelajaran yang teoritis. Nah, melihat situasi ini, kita mencoba membuat sebuah jawaban atas tantangan bagaimana kesadaran dan sikap tanggap bencana siswa itu perlu kita optimalkan, Bapak Ibu. Nah, bahkan di lab kita yang kurang fokus atau kurang pendukung dari sarana alat laboratorium, kita memanfaatkan seperti gambar ini bahwa kita membuat media sederhana bagaimana anak supaya um, termotivasi untuk belajar IPA, Bapak, dan sehingga bisa memanfaatkan minimnya sarana prasarana, Bapak. Dan saya sebenarnya juga kemarin sudah matur di Dinas Pendidikan kami bahwa kebetulan selain ketua MGMP IPA 4 tahun ini, kami dalam tergantung 4 teman pengurus MGMP IPA sebagai tim verifikasi penerima alat bantuan IPA, Bapak. Tapi karena memang itu berdasarkan dapodik, Bapak, saya juga tidak ingin sekolah saya itu yang dapat dulu, tidak. Saya memprioritaskan teman-teman sekolah lainnya yang juga sangat memerlukan, Bapak. Di tahun keempat kita belum mendapat bantuan. Insya Allah baru tahun 2026 atau tahun depan itu baru mendapatkan bantuan alat lab IPA, Bapak. Oleh karena itu, dengan harapan dapat memanfaatkan laboratorium IPA ini, pembelajaran lebih kontekstual, Bapak Ibu, dengan lingkungan sekitar yang di dekat dengan hutan di utara Bengawan Solo, Bapak. Jadi anak-anak itu kadang nyebrang Bengawan juga dari uh, kalau mau akses ke arah kotanya, Bapak. Dan dalam aksi ini kita ada 2 tahapan utama. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Di sini saya masih ingat tuh tahun Desember 2024 ini dibantu teman-teman itu nggak tahu kalau ini kalau di setelah 2024 Desember sampai sekarang 25 itu namanya kemitraan pembelajaran ini. Wow. Ini kita sudah mencoba dan saya yakin teman-teman sebenarnya sudah sering melakukan itu praktek pemanfaatan digital atau mungkin kemitraan. Nah, itu ternyata ini adalah salah satu komponen di dalam bagaimana kemitraan pembelajaran sebagai salah satu kerangka pembelajaran mendalam. Kita siapkan media pendukungnya QR simbol berbahaya. Mungkin kalau di QR itu tiba-tiba muncul gambar tengkorak, itu apa artinya? Nah, berarti beracun zatnya seperti itu. Kemudian ada gambar ikan sama pohon sama air yang mengalir, ikannya kelihatan kok nggak bergerak. Oh, berarti ada lingkungan yang tercemar di situ. Nah, kemudian ada simulasi ini ada berbagai APD Bapak Ibu jadi atau alat pelindung diri dan terutama ini adalah aplikasi sederhana terkait Pandisigana itu yang kita buat. Di sini ada menu-menu mulai pendahuluannya bagaimana, kemudian memilih APD, kemudian simulasi melalui titik kalau terjadi titik A itu dekat dengan api, ke titik B itu bagaimana siswa melalui pintu apa, simulasi secara digital itu. Dan di tahap pelaksanaannya di sini adalah kita lakukan 3 pertemuan Bapak Ibu. Di pertemuan pertama adalah pengenalan eksplorasi kolaborasi yang berjudul Guardian of the Lab atau penjaga laboratorium, Bapak Ibu. Jadi ini satu kelompok itu ada satu ketua berlomba-lomba sebagai penjaga laboratorium kalau terjadi misalnya kebakaran di laboratorium, Bapak Ibu. Di sini ada misi, 3 misi. Tantangannya adalah siswa harus menyelesaikan guardiannya itu atau penjaga lab itu adalah identifikasi simbol bahaya tadi, kemudian pemilihan APD dan simulasi evakuasi. Jadi simulasi evakuasi tidak hanya secara digital di aplikasi Pandisigana ini, tetapi melalui simulasi secara langsung. Di pertemuan pertama ini kita fokuskan di pengalaman belajar memahami, Bapak Ibu. Jadi kita munculkan di sini. Nah, setelah melalui pemahaman 3 misi itu, siswa masuk ke tahap pengalaman mengaplikasi. Di sini fokus adalah observasi lapangan dan kemitraan, Bapak Ibu. Observasi lapangan itu bagaimana mencari titik-titik atau bekas terjadinya kebakaran hutan. Ya, kita lihat di observasi siswa nanti berupa laporan dan melakukan kemitraan langsung ke KPH Perhutani seperti itu.
Dan kemudian ada yang namanya yang tahap ketiga, yaitu kita fokusnya adalah tahap merefleksi, ya. Melakukan laporan dan refleksi secara bersama-sama berdasarkan hasil observasi itu. Dan di refleksi itu kita lihat goal setting kita tadi adalah keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri supaya tidak terjadi bencana, kondisinya selamat saat berangkat sekolah, karena banyak siswa kita itu hampir 12 kilo, kadang ada yang 4 kilonya tidak bisa dilalui jalannya, kadang apalagi kalau musim hujan. Motor kalau pakai metik itu nggak bisa, Mbak. Harus gurunya ngajar itu ada yang harus naik sepeda motor laki-laki, Bu. Seperti itu. Kalau memakai motik tidak jalan gitu. Kemudian penerapan kritis, kolaborasi dan komunikasi alhamdulillah tercapai melalui pembelajaran dari Pandai Sigana ini, dan respon siswa adalah 92,7 tertarik ini, Pak. Suka sekali pemahaman belajar, dan ini yang kita suka, terjadi goal setting, bagaimana terjadi penerapan lanjutan, tidak terjadi berhenti saat pembelajaran IPA saja, Pak. Kita masukkan ke dalam integrasi kokurikuler, ya. Dan kemarin di bulan April 2025, mungkin teman-teman juga kemarin ikut simulasi, ya, itu mendapatkan rekor muri dari BNPB dan Sekretaris Nasional Pendidikan Bencana Kemudian ini adalah sebuah pendidikan kesiapsiagaan bencana ini. Jadi itu yang kita sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin akan karena waktunya sebenarnya tadi saya juga dibatasi sampai jam berapa ini. Sebenarnya masih ada beberapa slide ini. Kita stop aja. Nanti kita ya apa ya brainstorming bersama-sama, berdiskusi terkait apa itu pembelajaran mendalam berbasis literasi tanggap bencana. Saya kembalikan ke Bu Roro. Terima kasih. Oke. Saya izin ambil cas dulu sebentar. Halo, Bu Roro? Bu Roro. Ya. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat jelas sekali. Sebentar, saya sudah membuat rangkuman nih. Bismillah. Saya bacanya rangkuman saya. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, rangkuman saya dari paparan Bapak Heri yang sangat luar biasa. Banyak hal yang saya juga belajar nih, Pak. Alhamdulillah, sangat bermanfaat. Jadi, fenomena global pendidikan itu adanya informasi yang melimpah, kemudian ada juga eh, krisis pembelajaran. Nah, kemudian untuk fenomena global pendidikan itu informasi yang melimpah itu tadi diantaranya adalah informasi yang berlebihan, kemudian guru ataupun murid itu kadang tidak menyaring atau mengarahkan. Nah, perlunya di sini adalah pembelajaran itu. Kemudian untuk learning crisis, sekolah itu tanpa pembelajaran tentang kebencanaan, kemudian banyak siswa bersekolah tapi tidak benar-benar belajar, kemampuan membaca dan numerasi dasar rendah di banyak negara. Kesadaran bahwa kualitas penting dari kuantitas. Nah, Bapak Ibu guru, realita tantangan kebencanaan itu sudah sangat jelas bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana, termasuk kebakaran hutan,
kemudian banjir, gempa bumi, dan itu menjadi bagian dari realita kita sehari-hari. Nah, dikaitkan dengan pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran serta berkesadaran. Oke, nah dari itu Oke, kami banyak belajar nih Pak Heri, tapi dodolan deh, tapi kamu teman-teman. dodol. Bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Bu, boleh nanya? Terima kasih Pak Heri atas paparannya tadi, energi positif yang telah dibagikan kepada semua kita. Terima kasih pula untuk rekan-rekan yang masih menyimak dengan baik, tertib dan penuh makna. Dipersilakan ditanya. Bu, Izin boleh? ya. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, saya tertarik pada tadi yang di bagian riset ya. Tadi kan sudah ada situasi, tantangan, kemudian aksi dan hasil ya risetnya. Nah, itu kan hasil ada tertulis hasil 92% ya. Nah, itu dari mana dan cara mendapatkan hasil itu bagaimana? Apakah penelitian apa yang dilakukan? Apakah penelitian tindakan kelas atau apa? Terus kemudian asesmennya untuk mewujudkan DPL itu tadi apa aja? Nah, tadi kalau saya lihat kalau dari segi pengalaman belajar menerapkan itu kan ada observasi, kemudian ada simulasi, pemberian APD gitu ya, dan presentasi laporan dan refleksi gitu. Itu ada refleksinya di situ. Kemudian yang menarik itu adalah tadi mendapatkan 92% itu dari mana dan asesmennya seperti apa, penelitiannya yang tepat seperti apa. Itu aja. Sementara itu dulu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Bunda. Apa perlu dijawab sekarang, Pak Heri? Apa menunggu pertanyaan berikutnya? Fleksibel saja, Bu Roro. Ngikut moderator gimana? Oke, monggo Pak Heri langsung dijawab saja biar Oke, Ye, nggak lupa. ya betul sekali ya. Makasih Bu Neng. Ini alhamdulillah presentasi saya tadi sempat deg-degan. Wah, ini tambah kenceng sekali. Nah, ini ya sudah sedikit slow lagi, tenang sekali dan lebih fokus. Eh, Takutnya pemadaman listrik tadi. Ya, baik Bu Neng, dan terima kasih waktunya Bu Roro terkait bagaimana tadi di bagian start situasi tantangan aksi dan R-nya refleksi atau Bu Neng menyebutkan ada resal. Jadi mungkin ini juga belajar dari kemarin kita di lomba apresiasi GTK walaupun masih masuknya di tingkat provinsi ya. Dan saya sebenarnya tidak juara Bu, hanya peringkat 2 terbaik aja. Ya itu banyak belajar juga dari teman-teman saat itu karena di beberapa teman yang kemarin presentasi terkait STAR itu menyebut istilahnya memang harus sesuai dengan apa ya yang diminta panitia mulai BPGTK pun tingkat nasional. Ada yang bilang T-nya ada tas tugas. Yang benar yang dimintakan tantangan ya kita harus menuliskan tantangan. Kemudian Ya. ada yang R resul atau hasil itu kan memang ada yang star pakai aliran atau mazhab yang resul itu ya. Nah, kita pakai kata refleksi gitu. Dan di refleksi ini memang saya menyebutkan ada data yang Bu Neng sangat apa ya teliti nih sampai detail sekali. Uh, Kok tiba-tiba ada data berapa di 90-an persen tadi 92,8 90% itu 20%. ya. Nah, itu penelitian apa? Ya, sebenarnya kalau saya mengajar itu sebenarnya bukan untuk lomba itu yang pertama. Yang dua bukan untuk penelitian, Bu. Jadi sebenarnya guru bisa melakukan itu bisa kalau cara teori boleh nih saya praktik baik terkait penelitian secara kualitatif. Cuma ini secara
angkanya kita kasih dukungan, karena kalau kuantitatif kan ada tahapan-tahapan, misalnya pengembangannya bagaimana, developmentnya bagaimana, mulai pembuatan media, aplikasinya itu seperti apa. Tapi kita buat yang simpel saja, tujuannya supaya apa? Yang penting uh, yang kita sampaikan itu adalah dapat diterima oleh peserta didik, Bapak Ibu. Jadi itu sebagai sebuah, salah satunya adalah lembar observasi asesmen yang kita laksanakan kepada peserta didik, yaitu melakukan observasi dan kita rekap. Salah satunya itu kan ada asesmen tertulisnya, Bapak Ibu. Asesmen tertulisnya itu kan terkait dengan materinya, cara kuantitas terukur. Tetapi yang kita lihat di sini adalah bagaimana terkait sikap siswa, terutama pada hasil pandisikan. Nah, satu saya memberikan 3 option di lembar observasi saya. Yang pertama cuma berupa kuesioner yang sederhana, Bu. Yang pertama pertanyaan, tertarik pada materi pembelajaran, respon siswa itu dari 32 itu yang merespon tertarik centangnya 30. Jadi itu kalau di persentase 93,8. Yang kedua, respon siswa tertarik dengan pandisigana dalam pembelajaran. Itu kalau nggak salah itu hanya dari 32 itu hanya satu yang tidak tertarik. Jadi ada 31 yang tertarik. Nah, yang ketiga ini yang penting. Nah, mungkin kalau penyajiannya bagus, ada aplikasi yang siswa tidak hanya cara kontekstual belajar simulasi, tapi bisa secara digital. Itu pertanyaan ketiga ini, yaitu memahami materi setelah pembelajaran pandisigana. Jadi kalau kita hubungkan memahami materi itu bukan berarti siklus pengalaman belajar memahami saja, Bu. Tapi ini adalah muara dari ciri khas dari, kalau kita lihat tuh, salah satu ciri dari joyful, nah, Ya. adalah terciptanya aha moment. Nah, aha moment. Jadi memahami saya lihat tertulis dari 32, yaitu 28 respon yang menjawab memahami. Nah, di joyfulnya bagaimana? Yaitu terciptanya aha moment, Bu. Saya nggak pengen siswa bertanya, anak-anak itu tiba-tiba langsung apa ya, langsung ngomong, Pak, ternyata kalau belajar keluar langsung tanya ke uh, narasumbernya langsung, yaitu KPH Perhutani, ternyata tuh ada informasi yang saya tidak mendapatkan ada di buku. Saya kira memadamkan hutan itu seperti memadamkan kebakaran hutan di perumahan-perumahan itu, yaitu pakai mobil pemadam kebakaran. Tapi ternyata karena posisi di hutan tuh, di narasumber KPH Perhutani itu memakai alat sederhana. Itu sifat menukar momen langsung di, nah ternyata itu loh Pak. Nah, aha momen. Nah, ternyata itu yang saya senangnya di situ, bukan cara angka 90% tadi sebenarnya, tapi aha momennya muncul. Ternyata mereka itu gini loh Pak. Mereka membawa kayak alat semprot petani itu, disemprotkan airnya sedikit atau banyak ya secukupnya itu di wadah di punggung itu, sambil pakai daun kormis atau mahoni itu sambil untuk dikibas-kibaskan Pak. Ternyata gitu. Apalagi nak coba. Nah, itu ternyata itu Pak, mereka membuat tali pemutus, membuat lingkaran yang dihubungkan supaya tidak meluas seperti itu. Nah, anak-anak muncul di sini Bu. Jadi angka yang dari data 90,8 tadi ya, saya senangnya di aha momennya siswa kalau kita kaitkan di pembelajaran mendalam itu muncul anak sendiri yang cerita seperti itu. Ya, itu Bu Ya. Neng jawaban Oke, siap, terkait siap. sejarah 90,8% tadi. Makasih. Oke. Terima kasih atas Luar pencerahannya. biasa penjelasannya. Sangat mendalam, benar-benar mendalam ya, Ya. Kuneng ya, penjelasan dari Pak Heri. Alhamdulillah. Bapak Ibu silakan bertanya, nanti akan ada door prize menarik. Nah, monggo silakan pertanyaan berikutnya, Bu Nurul. Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menutup ini ya Bu. Bapak tadi dijelaskan, terima kasih atas kesempatannya, dan tadi dijelaskan bahwa tantangan guru terhadap resiko bencana
yang ada itu saya ingin menanyakan yang pertama adalah ketika pasca bencana ya Pak. Pasca bencana. Ketika bencana terjadi, yang pertama adalah koordinasi dan komunikasi. Tantangannya adalah di mana informasi ketika bencana terjadi itu pasti akan simpang siur ya Pak ya. Kemudian Ya, komunikasi dengan orang tua itu pasti akan terhambat. Ketika misalnya bencana itu tiba-tiba datang ketika pas anak-anak pembelajaran. ya, Nah, di situ pasti tidak semua guru itu paham tentang rantai komando yang harus dijalankan, mereka jalankan. Nah, dampaknya pasti akan terjadi kepanikan massal. Kemudian kesalahpahaman masyarakat ya dalam hal ini. Kemudian yang kedua, tantangan terhadap asesmen ya Pak dalam keberlanjutan pembelajaran. Nah, ketika terjadi itu pasti sulit untuk melakukan asesmen dalam kondisi darurat dan pembelajaran pasti terhenti sampai pasca bencana pun mungkin masih terhenti. Kalaupun berjalan tidak sesuai mungkin ya yang diharapkan. Kemudian pasti akan terjadi kesenjangan pembelajaran itu menjadi meningkat. Nah, sehingga pembelajaran itu dampaknya akan tidak berjalan. Kemudian capaian pembelajaran siswa itu pasti akan terjadi ketimpangan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu strategi apa yang bisa untuk menjembatani terhadap tantangan ini dan juga ya. solusinya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, Bu Waalaikumsalam Nurul dari mana? warahmatullahi. Dari Karawang, Ibu, Sekolahnya Bun? di SD. SD? SD apa Bun? SD Al-Bahtiar. Mau ditulis di kolom chat Bun. Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Sama Bu Eneng, silakan nama lengkap dan asal sekolahnya Bu ditulis di kolom chat ya. Terima kasih. Monggo Pak Eri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas tanggapan terhadap slide saya tadi terkait bagaimana tantangan yang ada. Ini sangat kritis sekali karena sudah memikirkan kalau terjadi bencana yang ada misalnya di satuan pendidikan kita, saat pembelajaran dan tiba-tiba terjadi bencana dan ini memang harus kita kuatkan, Mbak. Kita bisa belajar dulu saat tahun 2020 ya, Bapak Ibu ingat masih terjadi bencana nasional COVID-19. Saat itu mungkin kita ingat ada eh, pembelakuan kurikulum darurat dan tentunya pembelajaran normal kan tidak akan tercapai pada kondisi situasi terjadinya bencana saat itu di terjadinya masa pandemi atau COVID-19 Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat bersama-sama bagaimana kondisinya kalau terjadi bencana di satuan pendidikan pada saat sekarang ini. Jadi kita tidak bisa menyamakan kondisi itu dengan pada saat terjadinya bencana dengan melakukan pembelajaran secara normal atau reguler Bapak Ibu. Dan tentunya kita perlu yang namanya kalau kita lihat tadi kalau sebelum terjadinya bencana itu kita bisa mencegah atau istilahnya adalah mitigasi terhadap bencana yang ada, Bapak Ibu ya. Dan salah satunya bagaimana ya kita kalau di sekolah Bapak Ibu atau tadi di SD, kalau kita belajar dari Satuan Pendidikan Aman Bencana yang sudah ter-SK-kan. Nah, justru itu perlunya kita membuat urgensi pentingnya Satuan Pendidikan Aman Bencana sehingga tidak terjadi disinformasi yang ada sehingga saat penanganan bencana informasi itu tidak terjadi semakin kisruh sehingga orang tua kadang sudah ditenangkan kondisi anaknya sudah aman, kadang orang tuanya malah tidak percaya. Itu memang wajar-wajar saja. Dan kalau kita lihat
baru saja kemarin beberapa hari lalu atau minggu kemarin MBG kan programnya bagus, tapi ada bencana saat pengantar MBG, mohon maaf, salah satu sekolah ya, yang ada di mana ya, Tangerang atau Bekasi atau saya lupa itu mobilnya masuk sehingga mohon maaf melindas ke peserta didik. Nah, itu kan juga terjadi apa ya, siswa orang tuanya juga sangat sangat sudah bagaimana ya, kok bisa terjadi tidak mempercayai itu sehingga timbul apa ya sedikit hasil refleksi supaya pengantarannya itu mobil tidak boleh masuk sekarang masuk ke area itu, belajar setelah terjadi bencana, dan kita tidak ingin belajar setelah terjadi bencana itu. Kita harus bisa bagaimana poin-poin di SPAP kalau kita lihat ada beberapa modul mulai pilar 1, 2, 3 itu merupakan suatu kesatuan sehingga memang perlu adanya edukasi atau latihan yang tidak hanya 1, 2 kali. Ya, mungkin salah satunya sekolah perlu menyediakan papan informasi. Ya, mungkin ada papan kotak dan kritik terkait bagaimana uh, komunikasi orang tua dengan guru itu dapat tercapai. Mungkin kalau kita lihat di secara umum yang memegang peran utama ada kalau di SD kan ada guru kelas ya, kalau di SMP ada guru wali kelas ya, kan dibantu dengan guru BK-nya. Itu perlu ya komunikasi yang memberikan intens, tidak hanya terkait masalah bencana saja, mungkin terkait dengan izin siswa pun sekarang kan kalau dulu kita zamannya hanya menulis pakai kertas, sekarang kan nggak, siswa WA dan lainnya sebagai komunikasi ya, tapi kita juga harus mengeceknya betul nggak yang izin itu adalah siswa kita, seperti itu. Jadi untuk bagaimana supaya tidak terjadi informasi ya tentunya sekolah juga harus siap-siap dari awal. Nanti bagi mungkin dari ibu tadi sekolahnya kalau sudah SPAP tentu memahami ya bagaimana alur skenario saat penanganan saat terjadinya bencana itu, seperti itu. Kalau misalnya pada saat terjadinya mohon maaf gempa bumi ya itu kan sudah berlindung ke tempat yang aman di tempat terbuka, perlu ada petugasnya atau koordinatornya kan yang mengecek misalnya ada nggak arus listrik yang misalnya itu di kabel-kabel yang tertimpa itu tidak putus alirannya, artinya masih mengalir. Itu kalau menempel di logam atau di pagar yang dari besi itu malah bisa terjadi apa ibarat kesetrum. Ini pengalaman di saya Bu, yaitu di Karanganyar itu kan sering lewat hutan tuh anginnya kenceng, tiba-tiba pohonnya jatuh itu mengenai salah satu siswa. Karena motornya dia tidak apa-apa. Saat dia menggeser motornya itu, kabel yang tertimpa di dekatnya itu dipegang karena pengetahuannya kurang. Malah dia akhirnya, mohon maaf, terjadi efek yang sehingga anaknya itu meninggal dunia. Jadi itu tidak hanya kita memberikan edukasi terhadap dari gurunya siap, dari peserta didik juga kita kasih edukasi. Seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih Pak Heri, luar biasa. Semoga Bu Nurul cocok dengan jawaban Pak Heri yang luar biasa. Alhamdulillah. Ada lagi kah yang bertanya? Bapak Ibu? Oke, jadi menurut kesimpulan saya bahwa memang pembelajaran tentang tanggap bencana itu sangat penting. Jadi seperti apa yang dikatakan Pak Eri, jangan sampai terjadi dulu baru kita siap. Harusnya siap itu memang dimulai dari sekarang, gitu ya Pak Eri Ya, ya. betul sekali, Bu. Aktivitas tanggap bencana merupakan wujud nyata dari pelaksanaan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam situasi bencana, warga negara tidak hanya dituntut untuk menyelamatkan diri, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita berharap ada closing statement dari Bapak Heri
Terima kasih atas pertanyaan dan diskusi yang sangat hidup pada malam hari ini. Nah, kepada Bapak Heri, untuk menyampaikan closing statement berupa pesan penutup, penguatan, atau harapan bagi kita semua. Dipersilakan Pak Heri. Baik, Bu Roro, terkait dengan Pandesigana, ya mungkin harapan kita dari praktik baik yang kita belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama tadi, kita menyadari bahwa kondisi satuan pendidikan kita ini menuntut bahwa belajar itu tidak terkait dengan apa itu nilai, tetapi adalah bagaimana implementasi yang terkait dengan kondisi lingkungan kita. Terutama kalau kita kuatkan bahwa negara kita yang dalam kondisi lingkungan yang rentan bencana, maka sekolahnya, siswanya, gurunya, kepala sekolahnya sebagai satu kesatuan yang tanggap bencana. Mungkin ada istilah yang namanya STW, Sitting Wonder, Bapak Ibu. Ya sih, kita kasih stimulasi. Apa yang kamu lihat anak di sekitar kamu kok tiba-tiba terjadi kondisi bencana. Saya masih ingat itu saat mau mengajarkan awal materi tadi itu, siswa kita kasih HP untuk lihat di Google Map. Ada titik antara titik A, desa tempat tinggal siswa ke sekolah lewat hutan itu. Lupa itu titik-titiknya kok merah. Nah, jadi ini siswa mengapetisi, si berpikir apa yang siswa lihat. Nah, siswa mencoba berpikir kritis yaitu, oh ternyata itu titik merahnya merupakan titik-titik api. Nah, kalau di kota misalnya Surabaya kan titik merahnya kan kepadatan mobil atau di tol itu kendaraan. Nah, kalau di kami sinyal dari apa yang kita referensikan di Sitting Wonder itu adalah siswa dapat mengidentifikasi fakta, informasi yang ada di sekitar terkait gejala-gejala kebencanaan yang ada. Kita latih, Bapak. Kemudian coba T, yaitu think. Apa yang siswa pikirkan? Oh, berarti kalau ada titik-titik api itu, ternyata saya nggak boleh melalui daerah ini. Atau mungkin saya akan segera melaporkan ke pihak yang berwenang. Misalnya aparat desanya atau mungkin KPA Perhutani seperti itu. Kemudian kita kasih W-nya adalah wonder. Apa yang membuat siswa itu biar semakin penasaran. Penasarannya dalam bentuk apa? Siswa tidak hanya siswa secara pasif, tetapi adalah siswa secara aktif. Bagaimana siswa di sini dapat berpikir kritis terkait bagaimana penanganan terjadinya bencana itu secara kalau siswa dilatih dengan simulasi, maka siswa akan melakukan refleks itu tiba-tiba akan muncul. Tetapi selama satuan pendidikan atau guru tidak malah melatih pada situasi terjadinya kebencanaan, maka refleks siswa yang muncul itu adalah kebingungan. Nah ini yang berbahaya kalau kebingungan nanti siswa tertimpa pohon selamat, tetapi karena bingung ada kabel dipegang malah tidak menjadi selamat. Sehingga kita dapat menerapkan dengan pemantik Sitting Wonder itu. Dan harapannya mari kita mewujudkan satuan pendidikan yang aman bencana itu dengan langkah-langkah kecil yang ada di sekitar kita dan bisa menginspirasikan praktik-praktik baik terkait pandesigana yang lain, pembelajaran mendalam melalui literasi tanggap bencana yang lainnya yang tentu jangan berhenti pada episode ini, mungkin dari teman-teman dari Tangerang, Bekasi, ya, mungkin dari Jogja. Oh punya praktik baik Pandesigana terkait ini loh caranya menanggulangi misalnya terjadinya tanah bergerak dan seterusnya. Seperti itu dan harapannya tanggap bencana bukan berarti kita takut bencana, tapi adalah tanggap untuk meraih masa depan yang ceria, siswa aman, siswa nyaman dalam belajar di satuan pendidikan. Terima kasih, saya akhiri. Kalau ada kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Teguh Wiono atas ilmu, inspirasi, dan energi positif yang telah dibagikan kepada kita semua malam ini. Terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif menjaga suasana diskusi tetap hangat, tertib, dan penuh makna. Semoga apa yang kita peroleh malam ini dapat kita implementasikan secara nyata dalam pembelajaran dan terus memberi dampak positif bagi peserta didik.
Lalu, aktivitas tanggap bencana merupakan wujud nyata pelaksanaan nilai-nilai kewarganegaraan ya, seperti yang tadi, dan menunjukkan tanggung jawab sosial. Selain itu, kita sebaiknya juga tanggap bencana bukan hanya persoalan kemanusiaan, tapi juga merupakan praktik kewarganegaraan aktif. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik belajar menjadi warga negara yang peduli, bertanggung jawab, taat aturan, dan berjiwa gotong royong, serta benar-benar memahami bahaya. Nah, Bapak Ibu, berikut pantun penutup. Pergi ke taman memetik kenanga. Disiram hujan, tumbuhlah subur. Ilmu tanggap Cakep. bencana Bapak sungguh bermakna. Membekali kami jadi warga yang sigap dan tangguh. Pergi berlayar menuju seberang. Angin sejuk menemani bahtera. Terima kasih atas ilmu Pak Heri bentangkan. Siaga bencana kini jadi kesadaran bersama. Nah, Bapak Ibu, akhir kata dari saya, terima kasih untuk Pak Heri. Terima kasih untuk semuanya, Pak Safik, Bu Wafi, Bu Eneng, Bu Nurus, Bu Yayu, semuanya yang aktif dan juga Pak Redi, saya serahkan kembali acara kepada Bapak kita yang ganteng ini. Baik, terima kasih sekali Bu Roro telah memandu kegiatan inti pada malam hari ini. Semoga kegiatan webinar pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa eh, mengimplementasikan apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, ada beberapa eh, pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan donasi kepada korban bencana di Aceh, Sumatera, dan Padang pada nomor rekening yang sudah disediakan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti kembali di webinar yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu semua. Eh, Juga Bapak Ibu narasumber pada malam hari ini, Bu Wafi, Pak Heri, Bu Trisa, Bu Roro, Pak Safik, dan juga Pak Ivan yang telah menyukseskan kegiatan pada malam hari ini. Sebelum kegiatan ini ditutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota metropolitan, singgah sebentar membeli gitar. Di IKI kita jalin pertemanan, growing and sharing agar Sharingkan. pintar. Cakep. Pergi ke Pacitan, bertemu aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala khilaf. Sebelum kami tutup, mohon membuka eh, videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu silahkan membuka eh, kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama yang akan dibantu oleh Bapak Safik. Bapak Safik, Siap, ya, Pak. oke. Ya, satu, dua, tiga. Oke, halaman pertama sudah. Kita lanjut ke halaman yang kedua. Ya, saya hitung satu, dua, tiga. Sudah Pak Ampun, Pak. Safik? Oke, baik Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya sesi foto ini maka berakhir pertemuan kita pada malam hari ini. Cuma ketemu di webinar yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Salam sehat semuanya. Ya, Banyak Ibu, Bapak semua. Call the doctor, page the nurse, 'cause the pain is getting worse. All the sleepless nights, I'm tired of suffering like I've been. I tried medicine, I tried therapy, I tried somebody else for a couple weeks. Now I know why it's been so hard to breathe. Yeah, I need